Pertengahan Juni 2025 di sebuah pasar kecil yang terselip di gang sempit Jalan Mangga Besar, Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Bapak Rio Santoso, 35 tahun, seorang montir motor, tinggal bersama istrinya, Ibu Ayu Lestari, di sebuah kontrakan petak di ujung gang. Pasangan muda itu tidak berlimpah harta, tetapi siapapun yang melihat mereka pasti setuju bahwa mereka hidup rukun. Bapak Rio dikenal pendiam dan pekerja keras. Kesehariannya hanya berkutat dengan kunci-kunci dan oli. Sementara Ibu Ayu berjualan daring dari rumah. Jarang keluar kamar. Dengan sifatnya yang lembut dan ramah. Di deretan kontrakan 10 pintu itu, sebagian besar dihuni oleh buruh pabrik. Mereka cenderung sibuk dengan urusan masing-masing. Namun ada satu hal yang disepakati semua penghuni. Pasangan di kontrakan nomor 4 hampir tidak pernah terdengar bertengkar. Sesekali di sore hari, mereka melihat Bapak Rio mengayuh sepeda ke ujung gang, membeli beberapa jajanan untuk istrinya. Lalu keduanya duduk makan sambil berbincang pelan. Melihat pemandangan itu, tak seorang pun menyangka bahwa kurang dari sehari kemudian, sang suami akan ditemukan tewas di dalam kamar yang terkunci dari dalam, sementara sang istri meraung histeris di depan pintu, mengatakan, "Saya bangun tidur, hanya darah di seluruh lantai." Sore itu, matahari Jakarta terasa membakar. Bapak Rio pulang dari bengkel lebih lambat dari biasanya. Keringat membasahi bajunya yang lusuh terkena minyak. Begitu melihat istrinya sedang membungkus paket di depan pintu kontrakan, ia meletakkan tas perkakasnya, mengambil handuk kecil, dan bertanya dengan nada khasnya, "Hari ini berapa pesanan, Bu?" Ibu Ayu mendongak, tersenyum tipis. "Lumayan, Pak, dapat 6 pesanan. Tinggal tunggu kurir datang ambil." Kemudian, dengan telaten, ia menambahkan beberapa lapis selotip pada bungkusan. Sementara suaminya masuk ke dalam untuk menuangkan 2 gelas air dingin. Mereka duduk berdekatan di teras sempit, menyesap minuman sambil bercerita tentang uang kontrakan, susu anak, kipas angin yang rusak, dan kabar teman SMP Ibu Ayu yang baru melahirkan. Cerita-cerita sederhana yang membuat siapapun yang mendengarnya merasa hangat. Sekitar pukul 8 malam, satu persatu penghuni kontrakan mulai menutup pintu dan beristirahat. Lampu kontrakan nomor 4 terlihat terang hingga sekitar pukul 9 lebih, lalu ikut padam. Tidak terdengar pertengkaran. Tidak ada suara aneh. Seluruh pasar kecil itu tenggelam dalam keheningan malam. Keesokan paginya, sekitar pukul 6, para penghuni kontrakan mulai beraktivitas. Ibu Siti, yang tinggal di sebelah kontrakan Rio, baru saja keluar ketika mendengar isak tangis tertahan dari ujung gang. Ia berlari dan melihat pintu kontrakan nomor 4 sedikit terbuka. Ibu Ayu terduduk lemas di lantai semen. Matanya kosong, wajahnya pucat pasi. Kedua tangannya mencengkeram kusen pintu. Tubuhnya gemetar, "Bu, suami saya, darah di mana-mana." Orang-orang berkerumun. Semua bingung. Seorang pemuda penjaga pasar segera berlari melapor ke polisi. 15 menit kemudian, polisi dan tim forensik tiba. Pemandangan di dalam kamar kecil itu membuat siapapun yang masuk menghela napas. Bapak Rio Santoso terbaring tak bergerak di tengah lantai. Kepalanya menghadap sudut dapur. Tubuhnya sudah dingin. Di bawahnya terdapat genangan darah kering yang meluas, meresap ke lantai. Wajahnya tanpa ekspresi, mata terpejam. Di dahi dan kepalanya terlihat bekas benturan keras. Pintu kamar tidak rusak, kunci masih utuh. Bahkan slot di dalam masih terpasang, seolah tidak ada seorang pun yang keluar. Tidak ada tanda-tanda perkelahian, tidak ada perabotan yang pecah. Telepon genggam korban tergeletak di samping bantal. Tas kecil istrinya masih utuh. Uang tidak hilang. Sebuah detail kecil menarik perhatian seorang penyelidik. Di meja kecil dekat tempat tidur tergeletak sebuah korek api berwarna abu-abu dengan desain logam yang tidak biasa. Bukan jenis yang lazim digunakan di rumah tangga. Tidak ada sidik jari yang jelas tertera di sana. Korek api itu terletak agak jauh dari barang-barang lain di sekitarnya, seolah baru saja diletakkan atau sengaja ditinggalkan. Ibu Ayu masih terduduk tak bergerak di ambang pintu, menutupi wajahnya, terisak-isak. Tidak ada yang bisa menenangkannya. Ketika seorang polisi wanita mendekat dan bertanya, ia hanya mengulang satu kalimat, "Saya bangun tidur,
Lihat darah. Saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak dengar apa-apa. Saya cuma lihat dia terbaring di sana. Banyak orang yang menonton berbisik-bisik. Tidak ada jejak masuk paksa. Selot dari dalam. Lalu, hanya orang di dalam kamar yang mungkin melakukannya. Beberapa menggeleng, tidak percaya. Bapak Rio orangnya baik. Siapa yang tega membunuhnya? Suasana di seluruh kontrakan terasa berat dan suram. Seperti tertutup kabut tebal. Seorang tewas di kamar terkunci. Istri menjadi saksi satu-satunya. Barang bukti aneh tergeletak di tengah rumah. Dan pertanyaan pertama muncul, bagaimana pelaku masuk jika pintu terkunci dari dalam? Pasar kecil itu kini menjadi tempat kejadian perkara. Hari semakin siang, tetapi suasana di gang sempit itu masih suram seperti dini hari. Polisi memasang garis polisi di sekitar kontrakan. Para tetangga, tanpa dikomando, diam dan mengintip dari balik jendela. Tak seorang pun berani bernapas lega. Bapak Rio meninggal dalam posisi yang aneh, miring ke arah sudut dapur, seolah hendak merangkak sebelum akhirnya roboh. Di bawah kepalanya terdapat genangan darah besar yang sudah mengering, berwarna kehitaman. Luka di puncak kepalanya sangat dalam, hingga terlihat jelas bagian tulang yang retak. Di dinding dekatnya, ada beberapa percikan darah membentuk garis-garis, membuat penyelidik menduga korban mungkin dipukul tiba-tiba dari belakang dengan benda tumpul. Ibu Ayu masih menangis tanpa henti. Matanya sembab, rambutnya berantakan, kakinya bergetar hebat. Setiap kali ada yang menyentuhnya, ia langsung meringkuk, seolah baru saja lolos dari mimpi buruk yang belum usai. Seorang penyelidik mendekat, bertanya pelan, "Semalam, apakah bapak atau ibu ada yang keluar rumah?" Ibu Ayu menggeleng, "Tidak, Pak. Kami tidur seperti biasa. Saya tidak dengar apa-apa. Bangun-bangun, bapak sudah terbaring. Darahnya banyak sekali. Saya kira saya mimpi." Jawaban itu membuat semua orang semakin bingung. Kematian tanpa suara, tanpa teriakan, tanpa jejak perkelahian, terjadi di dalam kamar yang hanya dihuni 2 orang dengan pintu terkunci dari dalam. Ditambah lagi, pemeriksaan awal menunjukkan pintu tidak ada bekas congklan. Kunci tidak lecet. Di lantai tidak ada jejak kaki asing. Semuanya rapi. Hanya kematian itu yang tidak bisa dijelaskan. Korek api berwarna abu-abu. Satu-satunya benda asing di kamar itu masih tergeletak miring di meja kecil. Tidak ada yang tahu milik siapa. Tidak ada sidik jari yang jelas. Tetapi benda logam dingin itu hadir seperti pengintai yang diam-diam mengawasi semua orang di ruangan. Ketika Ibu Ayu selesai berbicara, penyelidik itu menatapnya sekejap, lalu mengamati kamar yang tertutup rapat. Sorot matanya memancarkan keraguan yang jelas. Pertanyaan yang sama berulang di benak semua yang hadir. Jika tidak ada yang masuk, lalu siapa yang melakukannya? Matahari hampir di tengah hari. Panas menyengat dari jalanan beton membuat udara semakin pengap. Tetapi di kontrakan nomor 4, tidak ada yang mempedulikan panas di luar sana. Mereka sedang menghadapi sesuatu yang lebih dingin dari logam, lebih membekukan dari keringat. Di tengah hari yang terik, sebuah kematian yang tidak wajar dan sebuah kamar yang terkunci dari dalam. Tim forensik yang datang sejak pagi membawa peralatan khusus dan kantong barang bukti. Sementara satu kelompok mengamankan lokasi. Kelompok lain mulai memeriksa jenazah korban. Bapak Rio Santoso, 35 tahun, diperkirakan meninggal antara pukul 1 hingga 3 dini hari. Tubuh korban tidak memiliki luka lecet lain selain pukulan keras di puncak kepala yang menyebabkan retak tengkorak dan pendarahan hebat, yang mengakibatkan kematian hampir seketika. Penyelidik Kompol Bagus Prasetyo, yang ditugaskan menangani kasus ini, berdiri terdiam di depan jenazah korban. Tatapannya penuh keraguan. Ia mengambil pena, mencatat setiap detail. Posisi jenazah, bersak darah, arah cahaya di kamar. Tidak ada satupun yang terlewat. Di tanah, dekat genangan darah, tim forensik menemukan sepotong kecil logam. Panjangnya sekitar 5 cm, dengan bercak darah kering di salah satu ujungnya. Awalnya, banyak yang mengira itu adalah pecahan dari suatu benda di dalam kamar. Tetapi setelah dibersihkan, tim Inavis menyadari bahwa itu adalah ujung patah dari gagang kayu berlapis besi. Mungkin bekas senjata tajam rakitan. Mereka segera menyegel barang bukti ini untuk diuji lebih lanjut. Di meja kecil, korek api berwarna abu-abu logam itu masih tergeletak tenang.
tidak berdebu, tidak lecet, tanpa sidik jari. Petugas identifikasi membolak-baliknya, lalu diam-diam memasukkannya ke dalam kantong barang bukti. Salah satu penyelidik bergumam, orang biasa merokok pasti meninggalkan sidik jari. Ini seperti baru saja dilap sebelum diletakkan. Kompol Bagus keluar, melirik kerumunan orang yang berdiskusi di ujung gang. Ia menyalakan sebatang rokok, berdiri mendengarkan suara ketukan palu yang teratur dari salah satu kontrakan di dekatnya. Di benaknya, detail-detail mulai tersusun seperti teka-teki aneh. Kamar terkunci dari dalam, tidak ada jejak masuk paksa. Senjata tidak ditemukan, tetapi ada pecahan dengan bercak darah. Dan lalu korek api itu. Semuanya seolah ada yang mengatur, membersihkan, menata ulang semuanya seperti semula. Hanya menyisakan hal-hal yang cukup untuk mengalihkan perhatian. Kompol Bagus kembali ke kamar. Melihat Ibu Ayu yang masih duduk gemetar di kursi, ia menambahkan satu baris ke catatannya. Periksa kamera pengawas di sekitar pasar dan sinyal telepon. Seseorang telah melakukannya, dan orang itu punya waktu. Ini bukan pembunuhan dalam kemarahan, melainkan terencana. Sore harinya, di kantor polisi sektor Kebon Jeruk, Ibu Ayu Lestari dibawa ke ruang pemeriksaan nomor 3 untuk dimintai keterangan. Ruangan kecil dengan lampu neon putih yang menyilaukan membuat wajahnya semakin pucat. Duduk di hadapannya adalah Kompol Bagus Prasetyo, orang yang langsung memimpin olah TKP pagi tadi. Kompol Bagus membuka map, menatap Ibu Ayu dengan tenang. Ibu Ayu, kami perlu Ibu menceritakan kembali seluruh kejadian pada malam tanggal 14 hingga pagi tanggal 15 Juni. Setiap detailnya, jangan ada yang terlewat. Ibu Ayu mengangguk, matanya masih terlihat bingung. Tangannya mencengkeram erat ujung bajunya. Malam itu, saya dan Bapak makan malam seperti biasa. Sekitar jam 9, Bapak keluar sebentar menelepon seseorang, mungkin temannya di bengkel. Saya tidak tanya. Setelah itu, kami mematikan lampu dan tidur. Saya capek sekali jadi tidur duluan. Pagi bangun, Bapak sudah terbaring begitu. Kompol Bagus mencatat tanpa mengalihkan pandangan dari wajah Ibu Ayu. Ibu tidak mendengar suara aneh, tidak melihat ada yang masuk atau keluar kamar. Ibu Ayu menggeleng, suaranya bergetar. Tidak, Pak, saya tidur nyenyak sekali. Lagi pula saya sedang capek. Mungkin saya tidak menyadari. Kompol Bagus mengangkat kepala, menatap langsung ke mata Ibu Ayu. Sesaat ia terdiam. Jawaban itu tampak logis, namun terasa kurang lengkap. Sebuah kamar yang luasnya tak lebih dari 20 meter persegi. 2 orang tidur di dalamnya, namun sama sekali tidak menyadari apapun sepanjang malam. Ada pembunuhan tepat di sampingnya. Bahkan suara benda jatuh atau perkelahian pun tidak terdengar. Ibu Ayu, apakah ada seseorang dalam beberapa hari terakhir ini yang mencari suami Ibu? Apakah ada hal aneh yang ingin Ibu sampaikan kepada kami? Ibu Ayu menggeleng lagi, tetapi kali ini lebih lambat. Tatapannya mulai terlihat ragu. Jawaban yang keluar tidak lagi seyakini sebelumnya. Saya tidak tahu, Pak. Bapak jarang cerita. Saya hanya tahu dia dekat dengan Pak Arman. Sesama montir, tapi setahu saya hubungan mereka baik-baik saja. Pak Arman yang mana? Tanya Kompol Bagus. Iya, Pak Arman, teman satu bengkel dengan Bapak. Kompol Bagus mengangguk kecil. Nama itu sudah masuk dalam daftar yang perlu diverifikasi sejak pagi. Tetapi yang menarik perhatiannya bukanlah nama itu, melainkan reaksi Ibu Ayu ketika menyebut nama pria tersebut. Wajahnya sedikit menegang, seolah ada saraf sensitif yang tersentuh. Ia terus bertanya tentang malam sebelumnya. Setiap pertanyaan seperti irisan kecil, perlahan mengupas lapisan kepanikan di luar, mengungkapkan celah-celah yang tidak masuk akal dalam ceritanya. Misalnya, mengapa ia bisa tidur begitu nyenyak hingga tidak mendengar apapun, tetapi pagi hari bisa langsung melihat jelas bercak darah dan berteriak histeris setelah membuka pintu. Mengapa telepon genggam Bapak Rio masih utuh, tetapi tidak ada panggilan keluar ke istrinya pada saat kejadian. Setelah hampir 1 jam dimintai keterangan. Satu-satunya hal yang diyakini Kompol Bagus adalah Ibu Ayu tidak sepenuhnya jujur. Ada sesuatu yang sedang ia coba sembunyikan. Dan tatapan matanya, tatapan yang selalu menghindari ketika waktu kematian disebutkan adalah celah pertama. Siang hari tanggal 16 Juni,
Hanya 2 hari setelah kejadian, tim Inapis tiba-tiba menemukan data penting di telepon genggam Bapak Rio Santoso. Telepon itu ditemukan utuh di samping bantal, layar tidak terkunci. Tidak ada panggilan aneh pada malam kejadian. Awalnya, semua orang mengira tidak ada nilai apapun di sana. Tetapi ketika teknisi menggali data lebih dalam, mereka menemukan pesan aneh yang dikirim pada pukul 21.12 tanggal 13 Juni. Hanya beberapa jam sebelum korban meninggal. Isinya hanya satu kalimat singkat. Kamu sebaiknya pergi dari hidupnya sebelum terlambat. Tidak ada nama pengirim, tidak tersimpan di kontak, tidak ada balasan. Pesan itu datang dari nomor tak dikenal. Tidak jelas sumbernya. Pengirim menggunakan kartu SIM sekali pakai, dan nomor telepon itu setelah mengirim pesan langsung tidak aktif lagi. Di ruang rapat kecil tim penyelidik, Kompol Bagus Prasetyo memegang kertas berisi cetakan pesan itu, membacanya perlahan kata demi kata. Ia mendongak. Tatapannya serius. Siapa dia ini? Seluruh ruangan terdiam. Tim Inapis segera melakukan pelacakan terhadap nomor SIM tersebut. Meskipun tidak terdaftar atas nama siapapun, mereka menemukan bahwa SIM itu sempat memancarkan sinyal dari menara seluler yang berjarak hanya lebih dari 100 meter dari lokasi kejadian. Tepat pada saat pesan itu dikirim. Ini bukan pesan spam, bukan dari orang asing yang tidak dikenal. Ini adalah ancaman yang jelas, peringatan yang ditujukan langsung kepada korban dengan motif perasaan yang mendalam. Masalahnya, siapa yang berdiri dalam kegelapan, cemburu hingga tegah melakukan ini? Kompol Bagus memegang peta jangkauan sinyal seluler, menunjuk ke area gang tempat kontrakan itu berada. Ada 3 orang yang masuk dalam lingkaran kecurigaan awal. Ibu Ayu, istri korban yang tinggal bersamanya. Bapak Dimas Anggara, mantan kekasih Ibu Ayu yang pernah memiliki hubungan mendalam. Dan Bapak Arman Wijaya, rekan kerja dekat Bapak Rio yang juga sempat diisukan memiliki hubungan dekat yang tidak wajar dengan Ibu Ayu. Pengirim pesan ini pasti mengetahui urusan pribadi mereka, mengetahui waktu yang tepat, dan yakin bahwa korban sedang terancam karena hubungan asmara. Penyelidikan tiba-tiba berbelok arah. Bukan lagi pertanyaan siapa yang masuk ke kontrakan yang terkunci, melainkan siapa yang cukup cemburu, cukup marah, dan cukup memahami urusan rumah tangga mereka hingga menulis pesan itu. Dan sejak saat itu, kasus ini bukan lagi sekadar kematian mendadak, melainkan sudah memiliki bayangan tragedi asmara yang terencana. Pesan anonim itu seperti dorongan yang mengubah arah pendekatan tim penyelidik. Dari kasus di kontrakan terkunci, kasus ini menjelma menjadi jalinan hubungan yang penuh kecemburuan dan dendam. Kompol Bagus Prasetyo segera menelusuri hubungan korban dan terutama istrinya, Ibu Ayu. Tidak butuh waktu lama, mereka menemukan satu nama yang menonjol. Bapak Dimas Anggara, pria yang pernah menjalin hubungan asmara yang dalam dengan Ibu Ayu sebelum ia mengenal Bapak Rio. Bapak Dimas adalah teman SMA Ibu Ayu. Mereka berpacaran selama 3 tahun. Keluarga kedua belah pihak saling mengenal. Tetapi setelah Ibu Ayu pindah ke Jakarta untuk bekerja, keduanya berpisah dengan alasan tidak lagi cocok. Meskipun demikian, beberapa teman Ibu Ayu di media sosial mengatakan bahwa Bapak Dimas sering mengunggah status yang samar-samar menyindir mantan kekasihnya yang pergi dengan seorang montir miskin, disertai dengan kalimat-kalimat penuh amarah, seperti suatu hari wanita itu akan menyesal telah salah memilih. Tim penyelidik memanggil Bapak Dimas untuk dimintai keterangan. Ia datang dengan wajah pucat pasi. Suaranya agak gemetar ketika mendengar berita kematian Bapak Rio. Awalnya, Bapak Dimas menegaskan tidak pernah lagi menghubungi Ibu Ayu sejak putus. Tetapi ketika polisi menunjukkan isi status-status lamanya dan percakapan-percakapan sebelumnya, Bapak Dimas baru mengakui, "Saya memang masih sakit hati, tapi saya tidak membunuh." Tanggal 14 Juni dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi keesokan harinya, saya di rumah pacar saya, Nona Risa Lestari. Ada kamera CCTV apartemen dan juga satpam yang bisa membenarkan. Tim penyelidik segera melakukan verifikasi. Benar seperti yang dikatakannya, rekaman CCTV apartemen di Kelurahan Grogol Petamburan menunjukkan Bapak Dimas masuk bersama pacarnya pukul 20.52 dan tidak keluar gedung sepanjang malam. Lebih penting lagi,
Telepon genggam Bapak Dimas ketika diperiksa sama sekali tidak cocok dengan komunikasi apapun yang ditemukan dalam kasus ini, termasuk nomor SIM sekali pakai pengirim pesan ancaman. Sinyal menara seluler juga tidak mencatat sinyal dari teleponnya di dekat lokasi kejadian. Setelah 3 jam konfrontasi dan penyelidikan, Bapak Dimas dikeluarkan dari daftar tersangka. Sebelum meninggalkan kantor polisi, ia hanya mengatakan satu kalimat dingin, "Saya sakit hati." Tapi tidak bodoh sampai membunuh lalu masuk penjara. Orang kedua yang dicurigai adalah Bapak Irfan Hakim, adik kandung Ibu Ayu. Bapak Irfan bekerja sebagai pengemudi ojek daring. Tinggal di Kelurahan Tanjung Duren, sekitar 5 km dari lokasi kejadian. Kedua kakak beradik ini dikenal dekat, tetapi sebelumnya pernah berselisih paham soal uang. Sebulan sebelum kejadian, Bapak Irfan sempat menelepon Ibu Ayu, menyalahkannya karena tidak mau meminjamkan uang untuk membeli motor baru. Dalam pesan singkatnya tertulis, "Lebih mentingin suami kere daripada adik sendiri." Ya, kalimat itu membuat tim penyelidik mencurigai adanya motif balas dendam dalam kemarahan. Namun, ketika dipanggil, Bapak Irfan bersikap tenang. Ia memberikan bukti bahwa sepanjang malam kejadian, ia sedang menarik order di wilayah Tanah Abang. Riwayat perjalanan ojeknya yang terekam di aplikasi sesuai dengan data lokasi GPS. Selain itu, sidik jari Bapak Irfan juga tidak cocok dengan jejak apapun di lokasi kejadian, termasuk dikorek api logam dan serpihan logam yang berlumuran darah. Kompol Bagus menghela napas lega, mencoret nama Bapak Irfan dari daftar tersangka. Satu dugaan telah dipatahkan, tetapi perasaan masih ada satu keping yang hilang masih terasa kuat. 2 nama telah tersingkir, tetapi kecurigaan kembali tertuju pada satu-satunya orang yang berada di dalam kamar terkunci malam itu, Ibu Ayu. Keterangannya semakin banyak menunjukkan kontradiksi-kontradiksi kecil. Caranya menyebut mantan suaminya seperti orang biasa. Tidak lagi ada detail keintiman seorang istri yang pernah hidup serumah. Kepanikan awalnya, jika diperhatikan lebih saksama, tampak seperti topeng yang perlahan retak. Dan ada satu nama lagi, meskipun belum banyak disebut, mulai muncul seperti bayangan di belakang. Bapak Arman Wijaya, teman dekat Bapak Rio, yang juga sering bertamu ke kontrakan itu lebih dari siapapun selain istrinya. Malam itu, Kompol Bagus Prasetyo duduk di depan komputer, meninjau kembali seluruh berkas olah TKP, keterangan saksi, dan peta sinyal seluler. Ia berhenti cukup lama di depan foto korek api logam yang tergeletak di meja kecil. Ia bergumam pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Dan Arman pernah meminjam motor korban, lalu korek api itu mungkin miliknya. Ruang teknik digital markas Polda Metro Jaya. Cahaya biru dari layar komputer memantul di wajah tegang teknisi Bapak Joko Susilo. Di mejanya terbentang diagram koneksi sinyal telepon seluruh area sekitar kontrakan pada malam kejadian. Ratusan garis sinyal yang rumit tampak seperti jaring laba-laba. Tetapi mata Bapak Joko hanya terpaku pada satu titik merah berkedip-kedip yang ditandai sebagai SIM, sekali pakai pengirim pesan tanggal 13 Juni. Setelah 3 hari pelacakan, tim Inapis akhirnya menemukan informasi penting. SIM yang mengirim pesan ancaman ke telepon korban tidak sepenuhnya anonim seperti yang mereka kira. Meskipun tidak terdaftar atas nama siapapun, SIM ini hanya dimasukkan ke dalam satu telepon genggam sebanyak 4 kali. Setiap kali hanya beberapa menit, lalu langsung dikeluarkan dan telepon dimatikan. Tindakan yang sangat profesional dan terencana. Bapak Joko mempersempit sinyal pada pukul 21, 12 hingga 21, 15 tanggal 13 Juni. SIM memancarkan sinyal dari area yang berjarak hanya 80 meter dari kontrakan korban, dekat sebuah warung kopi yang sudah tutup. Satu hal yang lebih menarik adalah sekitar pukul 1:40 tanggal 15 Juni. SIM yang sama kembali memancarkan sinyal singkat. Kali ini tepat di dekat kontrakan. Sinyalnya berasal dari gang kecil di samping rumah. Bapak Joko menoleh ke arah Kompol Bagus. Wajahnya menunjukkan kepastian. Ini bukan hanya sekadar ancaman. Orang ini kembali ke lokasi kejadian tepat pada saat korban meninggal. Kompol Bagus mengangguk. Dia ada saat Rio meninggal, bukan orang luar.
Tim penyelidik segera meminta surat perintah untuk memeriksa daftar telepon yang pernah terhubung dengan eSIM sekali pakai itu dalam rentang waktu tersebut. Dari sinyal yang tersisa, mereka menemukan sebuah perangkat merek Oppo dengan nomor IMEI yang cocok dengan salah satu perangkat yang pernah digunakan oleh Ibu Ayu. Informasi itu seperti petir menyambar. Telepon ini tidak lagi digunakan secara rutin, tetapi pernah masuk ke akun sekunder Ibu Ayu. Akun email yang sudah lama dilupakannya. Penyelidik memeriksa data yang tersimpan di memori lama. Mereka menemukan serangkaian pencarian yang mencurigakan. Cara menghilangkan jejak DNA pada barang bukti. Cara menghancurkan SIM agar tidak terlacak. Dan benda apa yang bisa digunakan untuk memukul kepala agar cepat meninggal. Kompol Bagus Prasetyo meletakkan cetakan serangkaian pencarian itu di meja. Suasana di ruangan terasa mencekam. Semua orang terdiam. Saat ini, kepura-puraan panik istri muda itu mulai retak berkeping-keping. Bukan lagi seorang wanita sedih yang tiba-tiba kehilangan suami, melainkan seseorang yang penuh perhitungan. Seseorang yang selangkah demi selangkah mempersiapkan. Seseorang yang berusaha mengaburkan jejak dengan kepura-puraan lemah. Bukti memang belum mutlak. Tetapi apa yang ditemukan tim Inavis perlahan-lahan mulai menggambarkan sosok asli pelaku. Dan kemunculan SIM sekali pakai yang tadinya dianggap anonim, itulah yang membalikkan seluruh jalannya penyelidikan. Kompol Bagus bergumam pelan. Kita sudah punya kuncinya. Sekarang bagaimana cara menggunakannya untuk membuka kebenaran? Pagi berikutnya, Kompol Bagus Prasetyo duduk termenung di ruang rapat internal. Di depannya, tergeletak cetakan detail data dari SIM sekali pakai yang telah menggemparkan penyelidikan. Ia mengambil selembar kertas lain. Tulisan tangan cakar ayam di sudut kiri atas membuatnya mengerutkan kening. Akun email sekunder atas nama Ayu Lestari. Tak seorang pun menyangka terobosan akan datang dari perangkat lama yang terlupakan di dalam laci. Telepon genggam yang pernah digunakan Ibu Ayu 2 tahun lalu. Sebuah Oppo F1 yang sudah usang tanpa sengaja menjadi kunci dalam pelacakan SIM sekali pakai itu. Teknisi menemukan ID perangkat yang pernah masuk ke akun pengirim pesan ancaman. Ketika dicocokkan dengan catatan, IMEI-nya ternyata sama dengan email Oppo lama itu. Perangkat yang pernah masuk ke email sekunder dengan nama ayulestari3@gmail.com. Email ini tidak terhubung dengan media sosial manapun, tidak aktif secara rutin, tetapi pernah digunakan untuk mencari di Google. Dan yang lebih penting, pernah mengaktifkan GPS pada pukul 11.40 tanggal 15 Juni. Tepat pada saat Bapak Rio meninggal. Riwayat pencarian dari akun ini membuat tim penyelidik terkejut. Benda apa yang bisa digunakan untuk memukul kepala tanpa meninggalkan bekas? Cara membuka kunci pintu kamar dari dalam lalu keluar tanpa ketahuan. Cara menghilangkan darah tanpa meninggalkan DNA. Pencarian-pencarian itu tidak mungkin kebetulan, tidak mungkin dilakukan oleh orang lain. Kompol Bagus Prasetyo memegang kertas itu. Melangkah perlahan menuju papan analisis. Ia menambahkan satu catatan baru ke dalam alur kejadian wajah Ibu Ayu. Wajah lembut yang familiar ini berada di samping kata perhitungan yang digarisbawahi dengan warna merah. Ia menelepon teknisi. Tolong berikan saya daftar lengkap semua perangkat yang pernah mengakses email sekunder itu. Waktu spesifik dan lokasi akses jika ada. 1 jam kemudian, daftar itu dikirimkan. Selama 3 bulan terakhir, akun itu 3 kali dibuka menggunakan telepon lain. Tetapi semuanya memancarkan sinyal dari satu lokasi yang sama. Kontrakan nomor 4, tempat Bapak Rio dan Ibu Ayu tinggal. Ada saat akun itu diakses pada pukul 03. Senin dini hari. Dan dalam pencarian-pencarian itu, sama sekali tidak ada pertanyaan yang berkaitan dengan pekerjaan, memasak, atau keluarga Ibu Ayu. Semuanya hanya seputar kematian, darah, dan cara lolos dari hukuman. Tim penyelidik memutuskan untuk diam-diam mencocokkan jejak biologis di laci samping tempat tidur. Tempat korek api ditemukan. Di sana, mereka menemukan sampel sidik jari samar yang menempel di permukaan laci. Cocok dengan sidik jari Ibu Ayu di kartu tanda penduduknya. Detail kecil namun seperti palu godam yang menghancurkan pintu rahasia. Bukan lagi keraguan. Bukan lagi perasaan janggal dalam keterangan. Kini ada jejak, ada perangkat,
ada akun sekunder. Bahkan ada riwayat akses dini hari yang semuanya mengarah pada satu orang, istri korban. Tetapi yang membuat Kompol Bagus khawatir bukanlah penangkapan, melainkan pertanyaan yang belum terjawab. Mengapa Ibu Ayu melakukan ini? Mengapa seorang istri yang tadinya terlihat mesra dan takut kehilangan suaminya bisa tega merencanakan pembunuhan orang yang tidur bersamanya? Dalam hati Kompol Bagus tahu, di balik wanita seperti Ibu Ayu, seringkali ada cerita yang lebih dalam. Mungkin ada seseorang dalam kegelapan, mungkin ada tangan lain yang mendorongnya ke jurang. Dan nama Bapak Arman Wijaya sekali lagi muncul seperti bayangan kelabu yang membebani paruh kedua kasus ini. Kontrakan petak nomor B terletak di ujung gang. Kedua temboknya menguning karena asap kompor. Sudut dapur masih menyisakan aroma ikan asin bakar dari beberapa hari lalu. Semua di dalam kamar masih sama seperti malam kejadian. Hanya saja tidak ada lagi tangan seorang wanita yang menata ulang setiap pagi. Setelah memiliki cukup bukti tentang SIM sekali pakai dan akun email sekunder, tim penyelidik kembali ke kontrakan untuk mewawancarai sekali lagi para tetangga yang tinggal di dekat rumah Bapak Rio dan Ibu Ayu. Keterangan-keterangan kecil yang awalnya dianggap tidak penting, kini menjadi jelas satu persatu. Ibu Lele, tetangga di kontrakan lain. Ingat, saya perhatikan akhir-akhir ini Ibu Ayu sering keluar malam, kadang lebih dari jam 10 malam baru pulang. Wajahnya pucat sekali, katanya sih beli obat sakit perut buat suaminya. Tapi kok tiap minggu begitu? Agak aneh. Tetangga lain, Bapak Tono dari kontrakan nomor 2, membenarkan kami sering dengar Ibu Ayu teleponan sekitar jam 1 atau 2 dini hari. Suaranya pelan sekali, tapi seperti ada yang dia sembunyikan. Apalagi menjelang kejadian, kayak ada yang mengawasi dia. Semakin dalam penyelidikan, semakin banyak hal yang tidak sesuai dengan citra istri yang lemah lembut dan penyabar yang selama ini ditunjukkan Ibu Ayu dalam setiap keterangannya. Semasa Bapak Rio masih hidup, Ibu Ayu sering bercerita kepada tetangga bahwa suaminya sering pulang kerja larut malam, agak temperamental, tetapi sangat bertanggung jawab. Namun, dalam konfrontasi terakhir di kantor polisi, ia justru berkata, "Kami sering bertengkar. Saya sering dipukul karena dia cemburu tanpa alasan." Perubahan dalam keterangannya membuat Kompol Bagus Prasetyo sangat curiga. Tak seorang pun membantah, mungkin saja suami istri pernah bertengkar. Tetapi tetangga yang tinggal bersebelahan tidak pernah mendengar keributan. Tidak pernah melihat bekas luka di wajah Ibu Ayu. Lalu, mengapa tiba-tiba ia membalikkan citra suaminya? Menggambarkan orang yang telah tiada dengan nada yang sangat berbeda. Dalam pertemuan hari itu, Kompol Bagus duduk berhadapan dengan Ibu Ayu hampir 1 jam tanpa menanyainya secara terburu-buru. Ia hanya membolak-balikkan berkas, mengajukan pertanyaan-pertanyaan singkat. Apakah ibu yakin malam itu ibu tidur terus tanpa terbangun? Apakah ibu pernah keluar setelah jam 10 malam pada tanggal 13 Juni? Apakah ibu ingat pernah meminjamkan telepon Oppo lama ibu kepada seseorang? Awalnya Ibu Ayu diam, tetapi ketika melihat Kompol Bagus menunjukkan tampilan email sekunder dan riwayat pencarian yang penuh dengan kata-kata pembunuhan, raut wajahnya mulai bergetar. Kulitnya yang pucat semakin terlihat menghijau. Tangannya mencengkeram erat ujung bajunya, seolah ingin merobeknya. Tetapi anehnya, ia tetap tidak menangis. Tidak ada air mata yang jatuh. Justru keheningan itulah yang menjadi jawaban terbesar. Kompol Bagus menutup berkas, berdiri, dan berkata kepada seorang kolega yang berdiri di luar pintu, "Siapkan surat panggilan lagi. Dan periksa seluruh riwayat komunikasi antara Ibu Ayu dan Bapak Arman Wijaya." Bapak Arman, teman dekat suaminya. Orang yang muncul seperti bayangan sunyi dalam kehidupan pernikahan mereka. Dan menurut cerita beberapa warga sekitar, pernah terlihat berdiri di depan kontrakan hampir tengah malam, merokok terus-menerus tanpa mengetuk pintu atau pergi. Saat itu, tak seorang pun curiga. Tetapi kini setiap keping memori kecil itu sedang menyusun diri menjadi gambaran kejahatan. Ketika penyelidikan mulai mengungkapkan tanda-tanda yang tidak wajar dari pihak Ibu Ayu, tim penyelidik kembali ke kontrakan untuk menggali lebih dalam tentang Bapak Arman Wijaya, teman lama korban, Bapak Rio. Kali ini, mereka tidak hanya menanyakan apa yang sudah diketahui,
tetapi juga mendengarkan hal-hal yang belum pernah diucapkan siapapun. Kontrakan kumuh itu memang tempat orang hidup berdesak-desakan. Setiap bilik hanya dipisahkan oleh dinding tipis. Di sana, setiap suara, setiap gerakan jika diperhatikan cukup lama, akan terlihat bahwa tidak ada yang bisa disembunyikan selamanya. Ibu Lela, pemilik kontrakan, menuangkan teh, melirik sekeliling, lalu berbisik pelan. Si Arman itu sering sekali ke sini. Kadang kalau Rio tidak ada di rumah, dia tetap datang. Awalnya saya kira dia bantu jaga rumah. Mereka kan teman, tapi kok sering sekali larut malam dan selalu sembunyi-sembunyi. Seorang penyewa warung di kontrakan nomor 3, Bapak Bakri, hampir 60 tahun. Ingat betul satu kejadian. Suatu malam saya bangun untuk ke kamar mandi sekitar jam 2 pagi. Lihat Arman duduk di luar, merokok, matanya kosong, melihat ke arah kontrakan Ayu. Saya sapa, dia tidak menjawab, cuma mematikan rokoknya lalu pergi. Perasaan saya waktu itu, dia bukan sedang mengunjungi teman, tapi seperti sedang menunggu seseorang. Ibu Maya yang tinggal tepat di depan kontrakan suami istri Rio juga pernah memperhatikan. Suatu hari saya lihat Ayu bicara dengan Arman di dapur. Bicaranya pelan sekali, tapi nadanya lain. Bukan seperti bicara antara teman suami dengan istri teman. Lebih akrab dari biasanya. Apalagi Arman datangnya selalu teratur. Selasa, Kamis, dan kadang Minggu malam. Tidak bawa apa-apa, cuma rokok di saku bajunya. Korek api logam yang itu selalu di tangannya. Sering saya lihat Arman berdiri di luar pintu, mengetuk 2 kali lalu berhenti. Seperti ada kode rahasia. Dulu, tak seorang pun curiga. Arman kan teman dekat. Sering ikut acara keluarga. Bantu parkir motor. Bawa barang, semua orang menyukainya. Tapi setelah Bapak Rio meninggal, Ibu Ayu justru terlihat dingin pada orang yang dulunya paling dekat dengannya. Arman tidak pernah datang lagi. Tidak ada yang melihatnya di sekitar kontrakan. Tidak ada ucapan belasungkawa. Tidak ada kiriman apapun. Semuanya tiba-tiba menghilang. Kehilangan itu, menurut Bapak Bakri, justru yang paling menakutkan. Orang baik biasanya paling tidak datang melayat, kasih bunga atau apa. Ini kok diam saja. Seperti sudah tahu akan ada kejadian. Tim penyelidik mengumpulkan kembali keterangan para tetangga. Mencatat dengan cermat setiap detail kecil. Peristiwa-peristiwa yang tadinya tampak terpisah, ketika disatukan, mulai menunjukkan hubungan yang samar, tersembunyi, dan berbahaya. Kompol Bagus Prasetyo menempelkan selembar kertas baru di papan. Kemungkinan hubungan gelap. Ayu Lestari and Arman Wijaya. Di bawah tulisan itu, ia menambahkan satu kalimat kecil seperti gumaman. Jika ada perasaan, maka motif pembunuhan karena cemburu dan ingin membersihkan jalan itu nyata. Dari sudut pandang tetangga, tanda-tanda keakraban yang melampaui batas bukanlah lagi dugaan, melainkan kebenaran yang tersusun dari tatapan mata, senyuman, bisikan, dan keheningan yang tidak wajar setelah sebuah kematian. Dan kini, Arman bukan lagi sekadar teman korban. Ia adalah kepingan yang bisa mengubah seluruh arah penyelidikan. Ketika kepingan-kepingan itu mulai berada di tempatnya, dalam hati para penonton seolah muncul perasaan dingin. Wanita itu, Ibu Ayu, istri yang dulu gemetar di tengah malam hujan ketika suami tiba-tiba meninggal. Yang dulu menangis terseduh-seduh saat mengantar jenazah suaminya ke kampung halaman. Kini justru menjadi pusat segala kecurigaan. Bukan dari satu detail tunggal, melainkan dari rangkaian perilaku, ekspresi, dan kontradiksi yang terus diam-diam muncul. Seolah ia tanpa sengaja meninggalkan jejak lumpur kecil di atas lantai keramik putih. Tim penyelidik perlahan mengurutkan lini masa dari hari SIM. Sekali pakai diaktifkan hingga saat terakhir kali memancarkan sinyal pada dini hari tanggal 15 Juni. Waktu yang sangat cocok dengan perkiraan waktu kematian Bapak Rio. Sinyal seluler di sekitar sana tidak mencatat perangkat lain selain SIM sekali pakai itu dan sebuah telepon lama yang pernah masuk ke email sekunder Ibu Ayu. Dan yang lebih penting, pada saat itu, Ibu Ayu adalah satu-satunya orang yang berada di dalam kamar. Pintu terkunci dari dalam, tidak ada jejak masuk paksa. Tidak ada orang lain yang masuk atau keluar. Kompol Bagus Prasetyo duduk sendirian di ruang kerjanya, memutar kembali rekaman suara keterangan pertama Ibu Ayu. Suaranya saat itu pelan, seperti masih gemetar.
Saya bangun sekitar jam 6 pagi. Lihat Bapak Rio terbaring diam. Ada darah, saya kira dia jatuh. Kini Kompol Bagus menyadari kejanggalan itu. Seorang wanita bangun tidur, melihat suaminya tewas di kamar. Darah berceceran di lantai. Mungkinkah ia bisa setenang itu menelepon polisi dengan nada suara yang tidak tergesa-gesa? Ia memutar kembali rekaman itu sekali lagi. Benar, tidak ada tangisan, tidak ada teriakan. Hanya kata-kata datar dan mekanis, seolah sudah dipersiapkan. Setiap detail kecil dalam keterangannya juga perlahan menunjukkan kontradiksi. Pada keterangan pertama, Ibu Ayu mengatakan suaminya tidur jam 10 malam. Ia tidur duluan dan tidak tahu apa-apa. Tetapi dalam berita acara pemeriksaan kedua, ia justru bercerita, "Bapak bilang susah tidur. Mungkin baru tidur lebih dari tengah malam. Lalu, siapa sebenarnya yang tidur duluan? Dan apakah ia benar-benar tidak tahu apa-apa?" Para penonton yang mengikuti cerita ini seperti ikut duduk di samping Kompol Bagus, meletakkan tangan di atas berkas, perlahan bertanya-tanya, mungkinkah istri itu tahu segalanya? Mungkinkah ia bukan hanya orang yang terlibat, melainkan dalang sebenarnya? Sorot mata dingin Ibu Ayu bukan lagi kesedihan seorang istri yang kehilangan suami, melainkan perhitungan dingin seorang yang menyembunyikan kebenaran. Naluri seorang istri jika masih sayang pasti akan membuatnya histeris melihat suami berlumuran darah. Tetapi para tetangga bercerita bahwa hari itu ia tidak pingsan, tidak butuh dipapah. Ia hanya duduk termenung, matanya kosong. Ia tidak menangis, tidak ada air mata yang jatuh. Dalam penyelidikan kriminal, terkadang tidak butuh bukti untuk menggoyahkan keyakinan seseorang. Cukup tatapan mata yang menghindar, detail kecil yang tidak sesuai, atau keheningan yang tidak tepat waktu. Dan kini, citra istri muda yang malang itu sudah tidak utuh lagi di mata para penonton. Citra itu retak sedikit demi sedikit, mengungkapkan wajah lain, wajah dingin yang sulit dipahami. Pertanyaan terbesar masih menggantung, jika benar Ibu Ayu, lalu apa motif sebenarnya? Mengapa seorang wanita yang dulunya dikasihani seluruh kampung bisa diam-diam merencanakan pembunuhan suaminya? Jawabannya mungkin tersimpan dalam percakapan-percakapan rahasia antara ia dan seorang pria bernama Bapak Arman Wijaya. Sebuah nama yang hingga kini belum berani bersuara. Sebuah bayangan yang belum keluar ke cahaya. Dan sebentar lagi akan tiba saatnya ia tidak bisa menghindar lagi. Selama hari-hari penyelidikan, ada satu nama yang sering disebut tetapi selalu berada di pinggiran. Seolah-olah hanya detail sampingan dari cerita. Bapak Arman Wijaya, teman dekat korban. Bapak Rio Santoso. Sejak SMA, ia adalah orang yang dulunya diyakini tidak mungkin terlibat dalam tragedi ini. Namun, ada hubungan yang jika ditelisik lebih dalam, ternyata tidak sesederhana permukaannya. Bapak Arman bekerja sebagai pengantar barang untuk sebuah perusahaan distributor minuman dikenal ramah. Bicaranya sopan, tidak pernah ada gosip miring tentangnya di kampung atau di kalangan sopir. Siapapun yang bertemu Bapak Arman akan merasa nyaman. Justru karena itulah Bapak Rio sangat percaya padanya. Bahkan memberikan kunci cadangan kontrakan agar jika ada urusan mendesak, Bapak Arman bisa mampir membantu mereka. Mereka sangat dekat, hampir setiap minggu bertemu. Kadang minum bir sepulang kerja. Kadang berkumpul dengan beberapa teman lama di lapangan futsal dekat pasar. Bapak Arman bercerita bahwa Bapak Rio adalah tipe orang yang tertutup, tetapi tidak pelit dengan teman. Kalimat itu dulunya membuat orang merasa iba, tetapi belakangan terasa seperti tusukan kecil ke dalam kepercayaan ketika penyelidikan mulai menelusuri hubungan-hubungan korban. Nama Bapak Arman Wijaya langsung berada di urutan teratas daftar. Alasannya bukan hanya karena kedekatan, tetapi juga karena satu barang bukti yang tersimpan di gudang barang bukti. Sebuah korek api logam berwarna abu-abu perak dengan merek yang tidak biasa ditemukan tepat di lantai tempat Bapak Rio meninggal. Di korek api itu tidak ada sidik jari yang jelas, tetapi permukaannya samar-samar menunjukkan simbol khusus. Seekor naga kecil yang terbang di antara dua garis gelombang. Desain ini tidak umum, hanya diproduksi terbatas dalam program promosi sebuah merek minuman keras 2 tahun lalu. Ketika foto korek api itu ditunjukkan kepada para saksi di pasar,
Orang pertama yang membenarkan adalah Ibu Maya dari kontrakan nomor 3. Ini punya Pak Arman, saya sering lihat dia pakai tiap kali merokok pasti dikeluarin. Awalnya saya kira korek api luar negeri. Ternyata hadiah promosi. Detail itu seketika membuat Kompol Bagus Prasetyo meminta agar Bapak Arman Wijaya dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Pertemuan itu tidak berlangsung tegang. Sebaliknya Bapak Arman datang tepat waktu, mengenakan kemeja rapi, rambutnya tertata. Tatapannya terlihat tenang, bahkan cenderung aneh. Ketika ditanya tentang korek api itu, Bapak Arman terdiam sejenak. Saya memang punya korek api seperti itu, tapi sudah hilang. Pak, sudah lama, tidak tahu jatuhnya kapan. Kompol Bagus menatapnya tajam. Tangannya tidak lepas dari berkas. Matanya tidak berkedip. Bapak Arman sedikit gelisah, lalu menjawab, mungkin awal Juni, saya tidak yakin, mungkin jatuh saat kerja atau kumpul-kumpul di mana gitu. Jawaban itu tidak salah, tetapi juga tidak sepenuhnya benar, karena menurut keterangan tetangga, mereka masih melihat Bapak Arman menggunakan korek api itu pada tanggal 12 Juni, hanya sehari sebelum kejadian. Setiap kata yang diucapkan Bapak Arman dicatat dengan cermat. Ia tidak panik, tetapi juga tidak menunjukkan penyesalan atas kematian sahabatnya. Ia tidak bertanya, mengapa dipanggil. Tidak banyak bertanya soal kematian Bapak Rio. Hanya menjawab singkat setiap pertanyaan. Tipe orang yang jika tidak berbohong, pasti sedang menyembunyikan sesuatu yang sangat besar. Setelah Bapak Arman meninggalkan ruang pemeriksaan, Kompol Bagus mengintip dari balik jendela. Melihatnya berjalan di lorong dengan langkah tegap, tidak menoleh ke belakang. Bukan seperti orang tak bersalah yang salah paham, melainkan seperti orang yang sudah menyiapkan diri sebelumnya. Di sudut meja, korek api perak itu tergeletak diam. Benda logam kecil itu, yang tadinya tampak hanya sebagai barang sehari-hari, kini justru menerangi kegelapan antara persahabatan, cinta, dan pengkhianatan. Dan mungkin justru dari korek api tanpa nama inilah seluruh kebenaran akan perlahan terungkap. Setelah Bapak Arman Wijaya keluar dari ruang pemeriksaan, tim Inafis segera melakukan ekstraksi data dari telepon genggam lama yang pernah digunakan Ibu Ayu sebelum berganti telepon. Meskipun perangkat itu sudah direset ulang, tetapi dengan perangkat lunak pemulihan khusus, mereka menemukan banyak berkas pesan yang sudah dihapus dari akun Zalo dan sebuah aplikasi chatting yang jarang digunakan. Chatboxer, ketika setiap baris pesan dipulihkan, suasana di ruangan terasa berat. Kompol Bagus Prasetyo diam-diam menggeser layar. Matanya berhenti pada serangkaian pesan dengan nama pengirim Armando. Baris pertama adalah pesan sederhana yang dikirim pukul 22.15 tanggal 8 Mei. Aku di depan, kamu buka pelan-pelan ya. Nggak mau ada yang lihat. Pesan berikutnya dari Ibu Ayu, aku lagi nidurin anak. Sebentar ya. Jangan merokok di lorong bau, masuk kamar. Pesan itu seperti tamparan dingin bagi kepercayaan orang-orang yang dulunya iba pada istri muda itu. Cara mereka berinteraksi, perhatian yang diberikan, dan terutama waktu pengiriman pesan, semuanya di luar batas pertemanan biasa. Setiap kecurigaan mulai menemukan pijakannya. Hari demi hari berlalu. Jumlah pesan antara keduanya semakin banyak. Mereka bertukar cerita bukan hanya tentang kehidupan, tetapi juga berbagi suasana hati. Bapak Arman sering mengirim pertanyaan seperti hari ini menyenangkan, ada yang bikin marah, atau bahkan sabar sedikit lagi ya. Semua akan berakhir. Dan Ibu Ayu juga tidak menyembunyikan kelemahan dan ketergantungannya. Aku capek banget, nggak mau pulang ke kamar, pengennya menghilang beberapa hari. Baris-baris kata yang tadinya tampak hanya curahan hati biasa, ketika disandingkan dengan lini masa kejadian sebenarnya, justru menunjukkan bahaya emosi yang terpendam. Perselingkuhan yang tidak terlihat, bukan dalam hal-hal besar, melainkan justru dalam cara mereka berbagi dalam kegelapan, dalam keheningan, dan dalam ketidakberdayaan seorang suami yang tinggal bersama istrinya tanpa tahu apapun yang terjadi di belakangnya. Terutama, ada satu pesan yang membuat Kompol Bagus harus membacanya 3 kali. Tanggal 13 malam, kamu datang saja. Pintunya sudah aku kunci dari luar. Tinggal dorong pelan saja bisa masuk. Tapi ingat ya, lewat belakang. Aku takut ada kamera di ujung gang. Jadi, mereka telah merencanakan bukan hanya bertemu, melainkan juga sembunyi-sembunyi.
Dan yang lebih penting, memanipulasi tempat kejadian perkara. Tim penyelidik kemudian memeriksa kamera pengawas di dekat pasar pada malam tanggal 13. Tepat pukul 23:46, siluet seorang pria mengenakan topi berjalan memasuki gang dengan langkah yang familiar. Wajahnya tidak terlihat, tetapi cara berjalan, tinggi badan, dan postur tubuh membuatnya hampir pasti. Itu Bapak Arman. Ia hanya muncul satu kali, tidak ada adegan ia pergi. Tidak ada bukti ia keluar. Tetapi jika mengetahui jalan belakang dan pintu keluar kecil menuju area parkir, maka kemungkinan keluar tanpa terekam kamera sangat mungkin. Sementara setiap data sedang menyusun diri menjadi garis lurus menuju kebenaran. Tatapan mata Kompol Bagus Prasetyo menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Wanita yang dulu menangis tersedu-sedu karena kematian suami dan pria yang mengaku sahabat kini selangkah demi selangkah merencanakan konspirasi hingga ke puncak asmara terlarang. Bukan lagi sekadar gosip tetangga, melainkan terungkap jelas dalam setiap baris kata, setiap simbol hati, setiap pesan tengah malam. Dan ketika cinta berjalan ke arah yang salah, ia bukan hanya pengkhianatan, ia bisa menjadi pemicu kejahatan. Kejahatan yang direncanakan dengan matang oleh emosi tersembunyi, kebohongan yang berkepanjangan, dan oleh keinginan untuk kehidupan baru tanpa suami bernama Bapak Rio. Malam itu, di ruang pemeriksaan, telepon genggam itu terus tergeletak diam. Tetapi apa yang tersimpan di dalamnya telah berbicara menggantikan orang-orang yang berusaha menyangkal. Pada suatu pagi yang terik di akhir Juni, tim Inavis diam-diam mengirimkan kepada Kompol Bagus Prasetyo rangkuman terakhir percakapan antara Ibu Ayu dan Bapak Arman Wijaya. Laporan itu hanya 6 halaman. Tetapi ada satu kalimat, satu baris singkat yang membuat suasana di ruangan terasa mencekam. Nanti kita berdua saja, semuanya akan baik-baik saja. Pesan itu dikirim dari Bapak Arman ke Ibu Ayu pada pukul 11:18 dini hari tanggal 14 Juni. Kurang dari 30 jam sebelum perkiraan waktu kematian Bapak Rio. Bukan lagi kata-kata penghibur tersembunyi. Bukan lagi janji-janji terlarang. Ini adalah penegasan. Janji yang bersifat eliminasi menghilangkan orang ketiga dalam hidup mereka. Kompol Bagus meletakkan cetakan itu di meja. Ia duduk terdiam, menatap keluar jendela. Suara kipas angin yang berputar di atas kepala tidak mampu menutupi keheningan yang berat dalam pikirannya. Kalimat seperti itu, jika diucapkan di waktu lain, mungkin hanya impian sepasang kekasih gelap. Tetapi jika ditempatkan dalam konteks ini, di tengah kasus pembunuhan dan serangkaian bukti yang saling terkait, tidak ubahnya ketukan pintu yang penuh petunjuk dari seorang dalang. Kompol Bagus meminta tim penyelidik untuk memanggil Ibu Ayu dan Bapak Arman secara bersamaan. Konfrontasi terjadi diam-diam di ruang rapat tertutup tanpa kamera pengawas. Hanya 3 petugas dan 2 orang yang akhirnya harus mengungkapkan wajah asli mereka. Ibu Ayu duduk di satu sisi, rambutnya disanggul rapi, mengenakan kemeja berwarna pucat. Tatapannya sedikit cemas tetapi berusaha tetap tenang. Bapak Arman berbeda. Sejak masuk ia hampir tidak berani menatap Ibu Ayu. Mungkin ia sendiri tidak menyangka bahwa pada akhirnya mereka akan terungkap bersamaan. Kompol Bagus memulai dengan kalimat lembut. Saya tidak akan bertanya apa hubungan kalian. Saya hanya bertanya siapa yang menulis pesan pukul 18 tanggal 14 Juni. Bapak Arman menunduk. Wajahnya tertunduk beberapa detik. Lalu ia berbisik pelan. Ibu Ayu memalingkan wajah tetapi tidak membantah. Hanya diam. Kompol Bagus meletakkan cetakan lain di depan mereka berdua. Berisi pesan selanjutnya yang dikirim Ibu Ayu setelahnya. Aku ngerti, tapi harus tepat waktu. Jangan sampai ada jejak. Jangan melakukan hal bodoh. Pesan dari Ibu Ayu ini bukan hanya persetujuan, melainkan juga instruksi yang jelas. Kompol Bagus menoleh ke arah Ibu Ayu. Suaranya tidak keras, tetapi cukup agar setiap kata terdengar jelas. Anda tidak takut. Seorang suami tidur di samping Anda setiap malam. Seorang anak kecil memanggilnya ayah. Tetapi Anda mengirim pesan seperti itu kepada pria lain. Ibu Ayu terdiam. Matanya tertunduk ke meja. Tangannya mencengkeram erat ujung roknya. Hanya memikirkan satu kalimat itu saja sudah cukup membuat para penonton
Orang-orang yang dulunya iba padanya mulai bertanya-tanya apakah ia benar-benar tidak bersalah. Suasana menjadi tegang. Bapak Arman tiba-tiba bersuara. Suaranya tercekat. Saya hanya mencintainya. Saya tidak menyakiti Rio. Saya bersumpah, saya hanya ingin Ayu bahagia. Kompol Bagus tidak melihat Bapak Arman. Ia tetap menatap wajah Ibu Ayu. Anda tidak harus mengaku sekarang, tetapi Anda harus tahu, mulai saat ini, setiap kata yang Anda ucapkan akan berhadapan dengan bukti, dengan pesan-pesan yang Anda kirim secara diam-diam, dengan tatapan mata Anda yang menghindar, dengan kebenaran yang tidak akan bisa disembunyikan selamanya. Ibu Ayu duduk di sana, terdiam. Bukan lagi istri yang lemah, juga bukan lagi korban tragedi keluarga. Saat itu, ia seperti membeku di tengah ruangan yang dingin. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi pembelaan, hanya keheningan sesuatu yang justru membuat orang semakin curiga. Konfrontasi berakhir ketika matahari semakin tinggi, tetapi dalam benak Kompol Bagus, sebuah kesimpulan sudah terbentuk jelas. Hubungan itu bukan lagi sekadar perselingkuhan. Ia telah melewati batas bahaya. Dan mungkin justru dari kalimat nanti kita berdua saja semuanya telah diatur. Sebuah rencana diam-diam. Sebuah akhir yang mengerikan. Sejak awal kasus, orang-orang selalu melihat Ibu Ayu dengan tatapan curiga bercampur iba. Seorang wanita yang tinggal di pasar sederhana, membesarkan anak kecil. Suami meninggal tiba-tiba di kamar terkunci. Ada yang bilang ia malang. Ada juga yang bilang wajahnya terlalu dingin. Air matanya juga terlalu kering. Tetapi kini, setelah pesan-pesan itu, setelah tatapan mata yang tidak bisa disembunyikan antara Bapak Arman dan Ibu Ayu, para penonton mulai melihat mereka sebagai pasangan. Bukan lagi tersangka tunggal, melainkan pasangan pelaku yang bersama-sama merajut tragedi tanpa jalan keluar. Kompol Bagus Prasetyo menerima laporan terbaru dari ruang digital. Data yang berhasil dipulihkan dari akun email sekunder yang pernah diakses Ibu Ayu melalui laptop pribadinya adalah riwayat pencarian selama 2 minggu sebelum kejadian. Cara membuat TKP tanpa jejak masuk paksa. Obat tidur dicampur ke teh. Apakah mudah terdeteksi? Waktu kematian dipengaruhi suhu ruangan seberapa besar. Meletakkan senjata di mana agar tidak ditemukan. Menggunakan korek api untuk mengalihkan penyelidikan apakah efektif. Waktu pencarian dari tanggal 2 hingga 11 Juni, 4 hari sebelum Bapak Rio meninggal. Semuanya dilakukan melalui akun email sekunder dengan nama samaran. Tanpa foto profil, akun yang digunakan Ibu Ayu di browser incognito. Namun riwayatnya tetap tersimpan di cache. Semua itu bertentangan dengan apa yang ia katakan di ruang pemeriksaan tentang tidak adanya perhitungan, tentang tidak tahu berapa kali ia memukul. Kini, setiap langkahnya memilih senjata, membungkus gagang, membersihkan darah, hingga meletakkan korek api di TKP tampak diatur dalam urutan yang mengerikan, seolah sudah direncanakan sejak lama. Kompol Bagus Prasetyo melihat riwayat pencarian di layar komputer. Menggeleng pelan. Ini bukan impuls, ini skenario. Dan penulisnya adalah seorang istri yang dulunya dikasihani seluruh kampung. Korek api, detail kecil yang tadinya dianggap jatuh secara tidak sengaja, ternyata adalah petunjuk benda familiar yang dekat dengan Bapak Arman Wijaya selama bertahun-tahun. Sering ia gunakan saat duduk di kontrakan teman. Korek api, logam abu-abu perak itu, terukir 3 huruf inisial nama Inggrisnya, A. Wijaya. Ibu Ayu pernah memegangnya, tahu siapa pemiliknya. Dan malam itu, setelah membersihkan setiap jejak darah, ia dengan hati-hati meletakkannya di bawah kaki tempat tidur agar mudah terlihat oleh penyelidik. Mungkin saya hanya tidak ingin sendiri. Ibu Ayu pernah berucap lirik. Kalimat itu kini dipahami makna sebenarnya ia ingin menyeret orang lain bersamanya. Orang yang telah masuk ke dalam hidupnya sebagai pelipur lara. Orang yang pernah ia pikir bisa menjadi pelabuhan terakhir setelah hari-hari dingin dan sepi. Lalu, bagaimana dengan Bapak Arman Wijaya? Ketika dibawa kembali ke ruang konfrontasi terakhir, ia tidak lagi melawan, hanya duduk diam. Wajahnya memerah seperti orang yang baru bangun dari mimpi buruk yang panjang. Di depannya duduk Ibu Ayu. Ia juga tidak menghindar lagi. Mereka saling menatap untuk pertama kalinya
sejak kebenaran terungkap. Bukan dengan tatapan cinta, juga tidak ada lagi harapan, hanya penyesalan yang diam-diam. Seperti dua orang yang berjalan terlalu jauh hingga tidak bisa kembali. Kamu tahu aku meninggalkan korek api itu? Tanya Ibu Ayu sangat pelan. Bapak Arman mengangguk. Waktu dengar orang menemukannya, aku sudah menduga. Lalu kenapa kamu tidak bilang apa-apa? Bapak Arman terdiam, karena aku juga tidak tahu aku bersalah atau tidak. Aku tidak membunuh Rio. Tapi aku tahu kamu akan melakukan sesuatu. Hanya saja aku tidak berani percaya itu benar. Kalimat itu seperti pisau yang memutus tali terakhir antara keduanya. Ibu Ayu memalingkan wajah. Bapak Arman menunduk. Setelah itu, semuanya dicatat dalam berita acara. Satu orang didakwa pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman tertinggi. Yang lain dengan cukup bukti menyembunyikan, mengetahui persiapan, dan tidak melaporkan. Di proses hukum atas tuduhan turut serta. Tidak ada lagi pembelaan, tidak ada permintaan maaf. Ketika berita terakhir kasus ini ditayangkan di televisi lokal, banyak orang masih tidak percaya bahwa wanita yang mereka lihat setiap sore pulang dari pasar bersama anak kecil di gendongannya bisa setega itu. Sebuah tragedi tanpa suara tembakan, tanpa pisau. Hanya sebatang kayu berlapis kain dan pikiran yang dingin. Kontrakan kecil itu kini sudah disegel. Dinding yang sudah dibersihkan berkali-kali masih menyisakan bekas samar di bawah cahaya lampu kuning. Ada yang bilang setiap kali lewat, mereka masih mencium bau darah. Meskipun semua sudah dibersihkan. Bukan karena masih ada, melainkan karena hantu-hantu kejahatan yang dimulai dari tatapan mata dingin dan berakhir dengan pertanyaan tanpa jawaban. Masihkah banyak orang yang hidup berdampingan, tetapi sudah mati dalam hati masing-masing sejak lama? Pagi itu, langit Jakarta terasa paling terik. Di depan gerbang Pengadilan Negeri Jakarta Barat, orang-orang berkumpul lebih ramai dari biasanya, tanpa dikomando. Mereka hanya saling pandang dan mengangguk, seolah semua tahu alasan mereka datang. Sebuah sidang terbuka, tetapi membawa suasana yang lebih berat dari kasus-kasus besar yang pernah terjadi di sana. Sidang dimulai pukul 08.30 pagi. Kursi untuk terdakwa sudah disiapkan, dua tempat. Satu untuk Ibu Ayu, satu untuk Bapak Arman. Keduanya digiring masuk dalam keheningan mutlak ruang sidang. Tidak ada bisikan, tidak ada lampu kamera yang berkedip. Hanya wajah-wajah familiar di bangku pengunjung, keluarga korban, teman-teman, tetangga, dan beberapa wartawan yang duduk tenang di barisan belakang. Ibu Ayu masuk dengan wajah datar yang aneh. Tanpa riasan, rambut disanggul rapi. Tubuhnya kurus. Ia tidak menunduk, juga tidak mendongak. Hanya melangkah perlahan. Tatapannya menyapu bangku-bangku tanpa berhenti pada siapapun. Di barisan kedua, Ibu Ratna, ibu dari Bapak Rio, mencengkeram erat sapu tangan lusuhnya. Matanya merah dan sembab. Sejak putranya meninggal, belum sekalipun ia datang ke pengadilan. Belum sekalipun ia membuka mulut di depan kamera wartawan. Tetapi hari ini ia datang bukan untuk menyaksikan orang menghukum menantunya, melainkan untuk mencari jawaban. Mengapa Bapak Arman Wijaya masuk setelahnya? Ia terlihat lebih kurus. Rambutnya dipangkas pendek. Tatapannya tertunduk ke lantai. Tidak ada lagi kesombongan atau upaya menenangkan diri seperti sebelumnya. Hanya penyesalan, seolah sudah menerima semua yang akan datang. Ketua Majelis Hakim, Bapak Surya Pratama, yang sudah lebih dari 20 tahun berkarir dan menangani banyak kasus berat, duduk tegak. Suaranya berat dan tenang. Sidang hari ini dibuka untuk memeriksa dan mengadili terdakwa Ayu Lestari, lahir tahun 1994, dan Arman Wijaya, lahir tahun 1990. Keduanya beralamat di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, atas tindak pidana pembunuhan dan turut serta menyembunyikan kejahatan selama hampir 2 jam. Seluruh jalannya kasus dipaparkan satu persatu. Setiap bukti, setiap keterangan, setiap detail dari pesan anonim hingga korek api dan batang kayu di dalam brankas. Semuanya dibacakan di tengah ruang sidang. Tidak ada yang membantah, tidak ada yang menyangkal. Sampai pada bagian pembacaan putusan, seluruh ruang sidang seolah menahan napas. Suara hakim ketua terdengar tegas, tanpa keraguan sedikit pun. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan,
Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Ayu Lestari adalah sangat sadis dan keji. Terdakwa telah merencanakan dan melakukan pembunuhan terhadap suaminya, Rio Santoso, secara keji dan dengan persiapan sebelumnya. Setelah melakukan pembunuhan, terdakwa membersihkan tempat kejadian perkara untuk menyembunyikan perbuatannya. Perbuatan terdakwa tidak hanya merenggut nyawa seseorang, tetapi juga menimbulkan guncangan psikologis di masyarakat, serta merusak nilai-nilai moral dan etika sosial. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Ayu Lestari dengan hukuman maksimal, yaitu pidana mati. Sebuah isak tangis tertahan terdengar dari bawah. Ibu Ratna, ibu korban, tidak bisa menahan diri. Ia menutup mulutnya dengan tangan. Bahunya bergetar hebat. Luka kehilangan putranya belum sembuh. Kini ia harus menyaksikan menantu yang pernah tinggal serumah selama bertahun-tahun divonis mati. Bukan dendam, juga bukan tuntutan keadilan, hanya kehancuran lain. Hakim ketua terdiam beberapa detik, lalu melanjutkan terhadap terdakwa Arman Wijaya. Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak secara langsung melakukan pembunuhan, tetapi terdapat indikasi kuat bahwa terdakwa menyembunyikan dan tidak melaporkan tindak pidana. Terdakwa mengetahui rencana pembunuhan, namun tidak mencegahnya. Perbuatan ini perlu ditindak tegas. Namun, setelah mempertimbangkan sikap terdakwa yang mengakui perbuatannya, serta latar belakang terdakwa yang belum pernah melakukan tindak pidana, Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Arman Wijaya dengan pidana penjara selama 3 tahun. Bapak Arman Wijaya menunduk dalam-dalam sementara Ibu Ayu tetap berdiri tegak. Matanya tidak berkedip. Detik itu tidak ada yang berbicara. Tidak ada lagi pertanyaan. Tidak ada yang memprotes. Hanya sebuah akhir yang dingin, ringkas, dan menyakitkan. Orang-orang memapah Ibu Ratna keluar karena ia tidak sanggup berdiri. Seorang wartawan muda mengejar dan bertanya pelan. "Udah, ada yang ingin ibu katakan?" Ibu Ratna menggeleng. Lalu dengan suara tercekat berkata, "Sekarang hanya berharap cucuku nanti tidak ingat apa-apa tentang ini." Kisah itu ditutup dengan vonis hukum yang memberatkan. Tetapi gaungnya tidak berhenti di ruang sidang. Ia meresap ke dalam setiap percakapan pagi di pinggir jalan. Setiap tatapan mata curiga di antara orang-orang yang dulunya bertetangga, dulunya berteman. Karena tak seorang pun menyangka sebuah keluarga yang dulunya dianggap sebagai contoh kerukunan di tengah kampung, pasar, yang sederhana bisa menyembunyikan tragedi yang begitu mengerikan. Ayu Lestari bukan seorang yang berdarah dingin sejak lahir. Ia pernah menjadi seorang istri, seorang ibu, pernah memeluk anaknya menunggu suami pulang di tengah hujan. Tetapi apa yang membuatnya berubah menjadi seorang wanita yang membunuh suaminya di malam gelap lalu membersihkan darah seolah tidak terjadi apa-apa? Jawabannya tidak terletak pada satu malam, melainkan pada hari-hari panjang yang dingin, pada makan malam tanpa obrolan, pada keheningan yang terus membesar seperti penyakit kronis dalam pernikahan. Dan kemudian ketika di dalam hati tidak ada lagi cinta, melainkan penuh dendam. Ditambah kehadiran orang ketiga yang tidak secara langsung menghasut, tetapi cukup untuk menanamkan pikiran yang salah. Maka semua menjadi campuran yang mudah terbakar. Satu percikan api cukup untuk membakar seluruh hidup. Orang sering berbicara tentang pengkhianatan sebagai tindakan yang jelas, tetapi terkadang pengkhianatan dimulai hanya dari memalingkan wajah. Sekali tidak mendengarkan. Bapak Rio mungkin tidak jahat, tetapi ia tidak lagi hadir dalam pernikahan itu dengan hati dan jiwa. Dan ketidakhadiran itu seiring waktu menjauhkan Ibu Ayu. Ketika seorang wanita kesepian cukup lama, kepercayaan bisa digantikan oleh siapapun yang tahu cara menyentuh kesedihannya. Tetapi terlepas dari semua alasan, hilangnya nyawa tetaplah dosa yang tidak bisa diampuni. Ibu Ayu telah memilih jalan yang salah dan harga yang harus dibayar sangat mahal. Bukan hanya untuknya, tetapi juga untuk anak kecilnya yang akan tumbuh tanpa ayah dan tanpa ibu. Balas dendam orang dewasa terkadang jatuh di pundak anak seperti takdir kejam yang tidak ia pilih. Dan para penonton, setelah semua ini, hanya menyisakan perasaan sesal. Sesal untuk pernikahan yang jika lebih awal ada dialog dan saling memahami.
Mungkin tidak harus berakhir dengan darah dan air mata. Sesal untuk seorang ibu yang pernah memeluk anaknya dengan segala kelembutan, akhirnya menjadi seorang kriminal. Dan sesal untuk masyarakat di mana cinta terkadang ditukar dengan keserakahan, kedinginan, dan perhitungan kecil yang tadinya tampak tidak berbahaya. Dalam rekaman video lama yang diambil oleh tetangga, ada satu momen yang selalu diingat banyak orang hingga kini. Saat Bapak Rio mengenakan kemeja putih sederhana, sedang menuntun sepeda motor bututnya keluar dari gang kecil. Di boncengan belakang, anak kecilnya yang berusia sekitar 2 tahun mengenakan topi beruang. Kedua tangannya memegang erat pinggang ayahnya. Ia menoleh ke arah istrinya, Ibu Ayu, yang berdiri di depan pintu, memberikan senyuman tipis seperti angin pagi. Saya pergi ya. Bu, nanti belikan buah buat anak. Suara yang ramah dan tulus. Tidak ada yang istimewa. Tetapi ketika orang itu sudah tiada, hal-hal biasa itu justru menjadi lebih berharga dari segalanya. Bapak Rio mungkin bukan orang sempurna. Tetapi siapa di antara kita yang sempurna dalam pernikahan? Ia hidup sederhana. Pulang kerja tepat waktu, mengurus anaknya dengan sungguh-sungguh. Kehadirannya yang sederhana terkadang dianggap sebagai kelemahan. Justru menjadi hal yang membuat orang merasa kehilangan. Pada akhirnya, setelah semua tangisan, semua vonis, dan semua perdebatan benar dan salah, yang tersisa bukanlah kejahatan, melainkan penyesalan. Andai ada yang berkata kepada Bapak Rio bahwa keluarganya sedang retak, andai ada yang berkata kepada Ibu Ayu bahwa ia masih bisa pergi tanpa membunuh, andai hidup ini ada andai, kenyataannya hanya ada kenyataan yang pahit dan dingin. Cerita ini akan berlalu, berita-berita juga akan menjadi kenangan. Tetapi bagi siapapun yang pernah melihat dan merasakan, ini bukan hanya kasus kriminal. Ini adalah peringatan bahwa cinta yang tidak dipupuk dengan tanggung jawab akan layu. Bahwa pengkhianatan tidak hanya membunuh kepercayaan, tetapi bisa membunuh seseorang. Dan bahwa terkadang hal yang paling menakutkan dalam hidup bukanlah kejahatan, melainkan ketidakpedulian di antara orang-orang yang dulunya saling mencintai. Pagi itu, langit Jakarta terasa paling terik.